warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas sejarah peminatan dalam materi kebijakan bidang ekonomi dan politik yang beranggotakan saya Intan Ramatasari dan rekan saya Kalsa Sabrina Setiani Tias, Rafli Budi Prakoso, dan Tiara Nurfadila Anissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Latar belakang politik etis. Pemikiran baru tentang politik etis berasal dari kaum sosialis, liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial, ekonomi kaum pribumi. Pada 1863, sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal, sehingga model-model swasta masuk Nusantara. Ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta semakin meluas, bahkan mencapai wilayah swasta timur. Tetapi sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib rakyat, sebab mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi oleh pemerintah dan swasta Belanda, khususnya sejak 1870. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu umumnya tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat, sehingga menimbulkan kritik dari kaum sosialis di Belanda. Tetapi menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat pribumi, yaitu tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap kapitalisme modern semakin lemah, dan kemerosotan kesejahteraan hidup. Bentukan organisasi politik yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Yang pertama, Gerakan 3A adalah propaganda dari Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan ini lahir semata-mata untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. 2. Putra, Pusat Tenaga Rakyat, adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Yang ketiga, Jawa Hokokai, Himpunan Kebangkitan Jawa, adalah perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 8 Januari 1944 sebagai pengganti Pusat Tenaga Rakyat. Yang keempat, Sendenbu, Departemen Propaganda, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Kekaisaran Jepang di bawah struktur Departemen Propaganda Kekaisaran Jepang atau Ganseikanbu. Latar belakang kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang memperluas wilayahnya di Asia Pasifik. Salah satu yang dikuasainya adalah Indonesia, karena Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan mengenai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendudukan Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya Meiji Seiyuu Kaisha dan Okinawa Seiyuu Kaisha. Adapun dalam tahap restrukturisasi, menyusun kembali struktur, Jepang membuat kebijakan-kebijakan berikut. 1. Sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintahan daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. 2. Bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa yang merupakan pusat perdagangan dunia. 3. Tanaman perkebunan yang kurang berguna bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman jarak yang digunakan untuk pelumas mesin. 4. Tanah-tanah yang zaman Belanda
pribumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10 sampai 20 kakak untuk mengumpulkan setoran Jepang. 9. Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan UU nomor 22 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gun Seikan. 10. Adanya pengarahan tenaga yakni Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan, kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romu Kyokkai yang ada di setiap daerah. Para petani harus menjual hasil